Halo, semangat pagi sahabat Srikanis TC. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dimanapun sahabat berada saat ini. Baik, jumpa kembali, lagi-lagi berjumpa dengan kami di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan kelas 10. Masih mengusung tema besar yaitu personal branding. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sahabat Srikanis TC mengenal apa itu branding, kemudian bagaimana penerapan dalam bentuk visual yaitu dengan konsep pembuatan logo begitu ya. Nah, termasuk kemudian di pertemuan kemarin sahabat Srikanis TC sudah mempraktekkan walaupun tentunya belum sempurna ya, di sana sini masih banyak revisi, masih banyak penyempurnaan. It's okay, nggak ada masalah. Karena memang tahap pertama membuat sketsa, kemudian mengenal tentang apa itu tipe-tipe brand, tipe-tipe logo, begitu ya. Begitu sudah mengenal, membuatlah sketsa. Setelah membuat sketsa, pertemuan berikutnya mengenal makna psikologis dari masing-masing bentuk, masing-masing pewarnaan dari logo. Tentunya akhirnya muncul, kenapa tidak aku harus revisi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, misal seperti itu ya sahabat Srikanis TC. Boleh, silakan direvisi. Kemudian ada perkembangan berikutnya. Nah, yang sangat menarik dan sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sangat luar biasa untuk sahabat Srikanis kelas 10. Ternyata sudah ada nih beberapa, dan gak cuma satu dua, ternyata banyak yang kemudian memanfaatkan mata pelajaran prakarya kewirausahaan, dalam hal ini adalah pembuatan desain logo, untuk dimanfaatkan di kehidupan nyata, yaitu dengan membuat unit usaha mandiri sendiri. Melalui apa? Minimal melalui media sosial. Ada satu contoh sahabat, nanti juga akan kami share di pembelajaran, sangat luar biasa. Tentunya mungkin ada yang lain, Pak, aku sebenarnya punya usaha nih, aku juga sudah menerapkan logo yang Pak Lili dan Pak Agus sampaikan, tetapi saya belum share. Yuk, kami tunggu. Boleh, tolong sampaikan ke kami ya. Keterbatasan kita karena tidak ketemu langsung, jadi konsep penyapaan kami melalui forum Jimit, kemudian juga Google Classroom, ataupun dengan interaksi di WhatsApp gitu ya. Nah, di kali ini kami menyapa kembali sahabat Srikanis TC kelas 10 melalui video. Nah, harapannya sekali lagi untuk sahabat Srikanis TC kelas 10 yang saat ini memang sudah punya ide, gagasan untuk membuat unit usaha ya, boleh sampaikan ke kami, Pak, aku pingin punya usaha A, pingin bikin usaha B. Ada loh Pak, aku sudah punya Instagramnya, aku sudah punya Facebooknya dan sebagainya. Tolong sampaikan ke kami sehingga ini menjadi referensi kita bersama, menjadi semangat bersama, bertumbuh bersama, juga inspirasi untuk teman-teman yang lain, untuk sahabat-sahabat Srikanis TC lainnya, begitu ya. Oke, kami tunggu sekali lagi. Nah, di video pembelajaran kali ini, di sesi kali ini kita akan mencoba untuk sedikit pengayaan dari apa yang sudah kita lakukan di satu kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita adalah bagaimana sahabat punya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi apa itu personal branding dan kemudian mengaplikasikan dalam bentuk desain logo. Begitu ya. Nah, pengayaan kali ini adalah bagaimana logo yang sudah ada, personal branding yang sudah terkonsep, kita aplikasikan dalam bentuk rumah ya, dalam bentuk rumah kita bukan kemudian rumah fisik kemudian bangun, begitu tidak, tetapi rumah kita yang sangat memungkinkan kita bangun adalah pembuatan website sesuai dengan judul yang tertera di layar sahabat Srikanis TC, kiat sukses membangun personal branding melalui website ya. Nah, website yang akan kita kembangkan adalah website personal sesuai dengan karakteristik sahabat masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat
personal branding, sahabat Sri Kandi STC sudah mengenal semuanya, kemudian bagaimana pentingnya dan bagaimana membangun. Nah, pada prinsipnya adalah yuk kita kenali diri Anda sendiri, yuk kita saling mengenal diri kita sendiri. Siapa sih saya, who am I, kemudian secara karakter, kemudian warna kesukaan, misal hobi dan sebagainya. Nah, itu didokumentasi, dianalisis, direkap, kemudian kita implementasikan, kita wujudkan ya dalam bentuk website. Nah, kita tidak akan membahas terlalu banyak slide yang sudah kami siapkan. Slide akan kami share secara langsung. Nah, saat ini adalah kita akan fokus bagaimana teknis pembuatan web melalui Google Site ya. Tentunya sahabat Sri Kandi STC sudah punya akun ya. Sudah punya akun sekolah tentunya. Silakan sahabat Sri Kandi STC gunakan web browser apapun. Boleh Google Chrome, boleh Mozilla Firefox, boleh Safari atau boleh apapun yang memang dipiranti sahabat Sri Kandi STC punyai gitu ya. Nah, muncul pertanyaan, Pak, aku di rumah kebetulan tidak ada komputer, tidak ada laptop. Aku hanya ada handphone begitu. Nah, sebenarnya pembuatan website ini juga bisa menggunakan handphone sahabat Sri Kandi STC ya. Nantinya akan kami susulkan tutorial bagaimana membuat web melalui Google Site menggunakan piranti smartphone begitu ya. Nah, saya buka Google akun G Suite-nya sekolah melalui Mozilla Firefox. Kita kunjungi akun Google, kita ketikkan nama begitu. Pastikan ketika mengakses Google Suite ya, akun Google yang dari sekolah, pengetikannya benar-benar sesuai ya sahabat Sri Kandi STC. Biasanya ada keluhan masuk ke kami, Pak, kok akses akunnya nggak bisa diakses, ternyata gara-gara salah nama, misal kurang angka 1 misal. Jadi nama, username sahabat Sri Kandi STC semua sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga lebih nyaman begitu ya. Kita menggunakan akun sekolah, harapannya biar tidak mengganggu privasi akun personal sahabat Sri Kandi STC semuanya begitu ya. Jadi khusus untuk pembuatan web personal branding di mata pelajaran prakarya kewirausahaan di kelas 10, kita akan mempraktekkan menggunakan akun G Suite ya. Nah, jadi di sini akan tampak saya sudah pernah membuat 2 web begitu ya, perpustakaan SMA dan juga Technopreneurship begitu. Nah, kita akan memulai membuat file baru. Nah, ingat begitu sudah kita kunjungi dengan alamat http sites atau sites ya, tulisannya sites.google.com, kemudian pastikan akunnya juga sudah masuk sebagai akun sekolah ya, pastinya di sini ada /new. Nah, lihat di bagian pojok kanan bawah, ada tanda plus, ada tulisannya buat situs baru. Nah, kita klik buat situs baru. Oke, kaitannya dengan akses ini lagi-lagi memang sangat bergantung dengan koneksi internet di mana sahabat Sri Kandi STC tinggal begitu ya. Kebetulan saat ini saya menggunakan modem dan saya membuat tutorial ini dari Kota Kebumen. Jadi posisinya cukup harus bersabar begitu ya. Jadi memang ada proses loading, beda ketika kami membuat tutorial langsung dari sekolah dengan fasilitas yang ada, tentunya jauh berbeda. Nah, inilah tampilan pertama ketika sahabat Sri Kandi STC mengakses.
Yang pertama kali harus dilakukan adalah tentunya membuat nama web. Silakan boleh menggunakan nama usaha yang saat ini sahabat akan rintis atau sudah rintis. Ada beberapa sahabat Serikandi STC kelas 10 sudah merintis usaha. Kami sudah melihat sesuai dengan laporan yang masuk ke kami begitu ya. Ada yang cerita begitu. Nah, yang belum cerita boleh, tetap kami tunggu. Monggo cerita ya ke kami, kira-kira konsepnya seperti apa. Ya, ataupun situs yang sudah dibikin ataupun media sosial yang sudah dibuat. Begitu ya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah website personal branding dengan nama Lilis Tiono. Itu. Nah, otomatis di bagian sini juga akan langsung muncul nama Lilis Tiono. Misal di sini silakan monggo sahabat Serikandi STC bebas mau ngasih nama apa. Begitu ya. Nah, yang penting namanya dulu deh. Yang penting namanya dulu. Nah, yang kedua, setelah nama baru di sini ada tambahkan logo ya. Tentunya sahabat Serikandi STC kemarin sudah membuat sebuah konsep logo ya. Nah, saat inilah adalah waktu yang tepat untuk mengaplikasikan logo yang kemarin sudah dibuat. Yuk, kita langsung pilih ke brand image kemudian upload. Masukkan logo yang sahabat Serikandi STC sudah buat. Oke, kita cari filenya ada di mana. Oke, contohnya saya menggunakan logo ini. Langsung muncul di sini. Kemudian juga favicon. Favicon itu gunanya untuk apa sih? Favicon itu dia akan menampilkan di bagian sidebar ya, di bagian bar sini. Bar di web di web browser gitu ya, nanti muncul logonya di situ. Kita juga perlu, berarti andai kata nggak di-upload pun nggak ada masalah. Artinya ini sebagai konsep aja. Nah, navigasinya sahabat Serikandi STC lebih suka sidebar ke kanan atau ke samping, ke bawah, atas bawah atau ke samping. Saya pribadi lebih suka ke atas bawah begitu ya. Jadi berarti posisinya di samping. Nah, warnanya apa? Monggo, saya lebih suka warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, jadi memang setiap apapun yang kita lakukan, dia otomatis langsung menyesuaikan, begitu ya. Nah, ini yang lain tidak perlu. Ini sedikit aja, sekilas. Misal nih, sahabat Serikandi STC misal bikin web personal branding untuk jualan misal, kemudian ada link untuk promo, pengumuman dan sebagainya, boleh, bisa dibuat di sini pengumuman begitu. Jadi otomatis akan masuk ke highlight di bagian atas. Nah, ini kalau sudah pengaturan brand image-nya, ini brand image atau logo begitu. Nah, kita klik tanda silang atau kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, yang kemudian yang harus kita lakukan ini adalah pembuatan nama ini. Ya, nama halaman. Misal ini kita kasih nama welcome to my channel misalnya. Atau to my channel ataupun room boleh. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Nah, sebelum ke tema kita ke halaman dulu. Nah, ini posisinya adalah sebagai halaman muka. Sahabat Serikandi STC boleh mengganti, misal kita akan fokus menggunakan konsep bahasa Inggris. Misal kita kasihkan ganti nama home misal. Begitu ya. Home. Ini sebagai home atau sebagai tampilan utamanya. Misal kok mau ganti gambar, boleh. Di sini kita upload. Ya. Kita upload. Tapi sementara ini saya tidak ganti dulu. Nah, di bagian tampilan utama ini yang namanya kerangka website itu selalu terdiri dari menu atau navigasi, tombol menu bar begitu ya, atau tombol navigasi. Kemudian adalah header, kepala, kemudian adanya body, bagian utama, sama bagian kaki atau footer ya. Nah, bisa sahabat Serikandi STC tambahkan footer.
Contoh seperti ini. Misal saya beri konsep seperti ini. Boleh sahabat sekali saja, kemudian improve apapun di sini, tidak ada masalah. Nah, uniknya, menariknya menggunakan Google Sheet ini, kita tidak perlu ahli menjadi programmer. Bahasa pemrograman itu nggak penting, nggak perlu di sini. Ya, cukup sahabat sekali TC klik and drag begitu ya. Misal seperti ini. Saya biasanya lebih suka memunculkan akun IG misal. Kemudian FB, misal kayak gitu aja. Nah, misal sahabat Sri Kandi TC ingin menambahkan link secara real dari akun-akun media sosial yang ada, misal ini cukup di seleksi atau kita highlight gitu ya, atau kita klik tahan geser, kita blok begitu bahasanya, kemudian kita tambahkan sisipkan link. Nah, tinggal kita cari misal nih akun Instagram kita ya, misal cek dulu bener enggak, apakah benar-benar linknya sesuai. Oke, ini kemungkinan besar sesuai karena sudah ada tulisan. Nah, benar berarti. Oke, ini kita copy, kemudian di sini tautan kita paste, kita terapkan. Nah, otomatis ini akan muncul link. Oke, nah monggo nanti tinggal disesuaikan begitu ya. Ini misal saya ganti biar proporsional. Atau kalau ini memang terlalu kecil, oke, kita tinggal sesuaikan ya, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan penamaan sih sebenarnya. Jadi bisa aja posisinya dibuat seperti ini. Nah, jauh lebih nyaman begitu ya. Oke, kita lihat penyesuaiannya. Kita boleh menggunakan konsep perataan juga. Kalau memang masih cukup, boleh juga kita tambahkan taruhlah nomor WA begitu ya. Biar proporsional dengan bagian yang kiri untuk sisi pengaturannya. Oke, nah kalau dirasa sudah cukup untuk pengaturannya, kita langsung ke bagian lain. Oke, nah posisinya saat ini sudah terbentuk, ada bagian navigasi atau bagian tombol menu begitu, kemudian ada header, kemudian ada isian atau body bagian utama, kemudian ada footer begitu ya. Nah, di bagian utama mau diisi apa, monggo. Tetapi
akan saya jelaskan lagi ke bagian tema dulu. Nah, tema sahabat Srikandis TC boleh ganti apapun ya. Silakan disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Mau suka yang seperti ini, suka yang seperti ini, monggo. Mau pewarnaannya apa, disesuaikan. Saya kebetulan nyaman yang ini, cuma mungkin warnanya mau saya ganti. Saya mau ganti, nah ini bagian ini saya ganti ke taruhlah ungu begitu. Ungu nggak begitu nyaman yang ini, birunya yang ini. Oke. Lalu ada yang komentar, oh nggak ada bedanya Pak. Oke lah, hijau. Oke, seperti ini hijau tua. Oke, nah pas hijau biar ada beda. Nah, kalau sudah, kita akan bicara tentang halaman. Kita sudah memiliki satu halaman ya, namanya halaman home, yang mana di sini mau akan diisi apapun bebas. Nah, bagaimana mengisi bagian body ini? Kita klik bagian sisipan sahabat Srikandis TC. Anda mau nambah apa? Misal nih, saya mau nambahkan ada foto profil, kemudian ada profil singkat begitu ya, ataupun artikel. Misal saya akan mengupload artikel nih. Artikelnya saya ambilkan dari sini. Nah, misal seperti ini. Oke, kita sesuaikan. Oke, taruhlah tambahkan sedikit artikel gitu. Ini biar ada gambaran ya sahabat Srikandis TC. Ini kan problemnya di bagian pewarnaan. Nah, ini tinggal kita sesuaikan mau warna apa. Tadi konsep saya hijau tua. Nah, seperti ini. Tagnya terlalu besar ya, kita sesuaikan lagi. Oh, kok ada yang lebih suka rata kanan kiri, ya boleh diatur rata kanan kiri begitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya sangat mudah, cukup klik and drag. Nah, misal nih kita mau nambahkan sebuah gambar. Oke, penggunaan website, gambarnya mau apa ya, sementara ini aja yang cepat. Nah, ini gambar Pokemon. Oke. Nah, kalau sudah, ini posisinya adalah lagi-lagi tadi adalah halaman pertama. Nah, sahabat Srikandis juga bisa nambah ya, nambah halaman baru. Kita klik tambah halaman baru. Kita namakan misal profile ya, profil. Oke, muncullah di sini. Nah, karena tadi pemilihan konsepnya, tombolnya ada di sini nih, bagian menunya ya. Nanti kita lihat previewnya. Jadi saya menggunakan konsep tombol navigasinya berada di samping. Ini profile, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, tadi kelebihannya, kenapa saya di awal lebih fokus di satu halaman? Kenapa? Karena dari satu halaman otomatis footer akan mengikuti terus, desain yang lain-lain juga akan otomatis begitu ya. Misalnya profile, kemudian misal kontak ya. Apalagi yang sahabat Srikandis TC butuhkan atau informasi apa yang ingin disampaikan. Misal ini kan konsep personal branding ya, pribadi, untuk menggunakan pribadi. Misal sahabat Srikandis TC ingin membuat web untuk usahanya, misal basis kue ataupun kerajinan gitu kan.
namanya apa, monggo kemudian disesuaikan. Misal galeri ya, misal foto-foto kita sampaikan di galeri, boleh begitu ya. Nah, tinggal disesuaikan. Pak, aku kalau dilihat di bagian menunya kok urutannya kok nggak nyaman, diurutkannya gimana ya, yuk kita urutkan. Biasanya umumnya kita ke profile ya. Nah, profile kita geser di bawah home, profile, galeri, kontak. Kontak itu selalu biasanya terakhir. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik profile ke profile. Kita klik kontak ke kontak. Nah, di kontak kita bisa menambahkan misal map gitu ya, peta. Nah, bisa. Alamat rumah kita tambahkan. Misal saya ketikkan misal kebetulan posisi saya punya nama usaha ini. Nah, Arumdawo Wedding Partner, kemudian inilah adalah letak rumah saya. Nah, klik, udah langsung muncul nih ya. Taruh letakkan sini, kemudian di sini nanti kasih teks apa misal gitu ya. Ini akan menarik, atau saya sesuaikan langsung kontaknya, langsung dibuat gede aja. Oke, galeri isinya foto-foto ya, boleh nanti tambahkan. Nah, yuk kita cek dulu ke bagian pratinjo. Nah, di bagian pratinjo ini sahabat Srikanis TC bisa melihat ada pilihan tampilan layar besar versi handphone, kemudian versi tablet, maaf ini versi laptop begitu ya, atau komputer, kemudian tablet dan handphone ya. Nah, ini tampilan kontak seperti ini. Ini pengaturan alamatnya salah, harusnya di sini nih, malah keklik di situ. Nggak apa-apa, ini untuk contoh aja. Ini home-nya seperti ini. Ketika klik home, oke begitu ya posisinya, bagaimana awal membangun web. Nah, kalau memang ini sudah selesai, yuk kita publikasikan. Caranya kita klik publikasikan. Nah, pastikan nama webnya sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, kaitannya dengan judul, nama web, kemudian nantinya yang akan muncul di internet begitu ya. Kemudian siapa aja yang bisa mengakses ini. Kebetulan ini semua orang yang di SMA Stella Dwi 1 Yogyakarta yang bisa melihat ini, bisa aja kita kelola karena memang untuk publish gitu ya, untuk umum. Jadi bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini kita posisinya bisa kita atur. Oke, posisinya ini pemilik, tapi nggak ada masalah. Artinya nanti bisa kita kembangkan begitu. Oke, kita klik publikasikan. Oke, selesai. Nah, ini kita klik lihat. Inilah tampilan web kita. Cukup mudah sahabat Srikanis TC dalam pembuatan web berbasis Google Sheets ini. Oke, demikian ya kaitannya dengan tutorial sederhana bagaimana membangun website personal branding melalui Google Sheets versi laptop ataupun versi komputer. Nah, berikutnya akan kami usahakan membuat bagaimana tutorial membuat website berbasis smartphone begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf banyak kurangnya. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.